Selamat sore teman-teman dari Pasar Baru dengan Ira Latif di sini. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani teman-teman jalan-jalan ke suatu kelenteng kuno di Pasar Baru. Nah, ini saya berada di kawasan Pasar Baru ya. Kalau kita ngomong tentang Pasar Baru, kira-kira apa sih yang terbersit di benak teman-teman? Belanja mau lebaran ya, mungkin mau belanja ada zaman mau Natal zaman dulu ya. Iya, nih di keramaian Pasar Baru ini teman-teman. Ya, ada suatu tempat kelenteng kuno yang tersembunyi ya, nyaris tidak terlihat. Iya. Kita akan mulai jalan-jalan ya ke suatu kelenteng yang sangat cantik sekali. Nah, tapi saya sebelum jalan saya cek dulu ya, suara saya jelas ya? Iya, halo, selamat bergabung teman-teman, selamat sore. Oh, jual kain, benar ya, kalau Pasar Baru identik dengan jual kain. Ada juga di sini di Pasar Baru itu terkenal dengan bakmi Gang Kelinci, apalagi ya. Ada cakwe Koatek yang sangat legendaris di Jakarta. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai jalan ya. Nah, ini tadi saya mulai kan di sebelah situ di ujung ada gerbang Pasar Baru ya, teman-teman. Tapi ini Pasar Baru yang ke arah Samanhudi ya, Jalan Samanhudi. Nah, ini kita mau jalan ke sini, ini ada gang. Gangnya tersembunyi sekali ya. Mungkin kalau misalnya jalan bisa kelewatan nih. Nah, jalan tersembunyi ini gangnya. Ini namanya Wihara Dharma Jaya atau Kelenteng Sintek Bio. Tuh ya. Dari tahun 1698. Kita lihat ya jalannya tersembunyi ya. Oke, kita masukin ke gangnya. Ya. Selamat bergabung teman-teman. Ya. Kita sekarang mau jalan ke Kelenteng Sintek Bio. Ini salah satu kelenteng kuno di Jakarta ya, mungkin 5 kelenteng tertua ya di Jakarta ya. Nah, jadi kelenteng ini bahkan sudah ada sebelum Pasar Baru ini berdiri teman-teman. Pasar Baru kan berdirinya tahun 1820 ya. Aduh, udah lama berdirinya ya, nggak capek ya berdiri terus. Nah, kalau dulu di kawasan ini sebenarnya depannya itu sawah gitu ya. Sawah luas gitu, terus ada pasar dan akhirnya menjadi Pasar Baru yang dibangun oleh zaman kolonial Belanda. Tapi kalau sekarang karena dengan pembangunan terus Pasar Baru juga semakin rame, jadi ini terhimpit di gang kecil nih. Coba saya ulang lagi tuh, gangnya tuh ya gelap ya. Nah, ini gangnya ini kalau kita jalan sampai ujung itu Gang Kelinci teman-teman. Gang Kelinci identiknya apa ya, bakmi ya. Ini dia kelentengnya. Kita akan masuk bentar lagi. Ya, tapi saya akan kasih tahu dulu sebentar ya ininya ya, tandanya. Oke, Sintek Bio dari tahun 1698 kan. Nah, ini gangnya lagi. Ini kalau jalan lurus ke paling ujung, nanti di ujung jalan kita ketemu yang namanya bakmi Gang Kelinci, nanti juga ada yang namanya bakmi Abun. Nah, di sini mungkin teman-teman yang Kristiani suka dengar ya, bakmi Abun itu terkenal sekali, bakmi B2 kalau di Jakarta ya, legendaris. Sekarang kita mau masuk. Nah, ini dia tampilan luarnya teman-teman. Nah, ada naganya ya. Sebentar lagi kita akan akan ada tanggal merah untuk Imlek ya, tanggal 1 Februari sebentar lagi teman-teman. Ya, ini gambarnya apakah jelas ya teman-teman? Kok kalau di saya kayak rada-rada blur gitu ya atau matanya. Nah, oke. Ini dia Kelenteng Dharma Jaya. Nah, kalau kelenteng di Indonesia itu ya teman-teman, menariknya dia banyak sekali ini nih, lilin-lilin raksasa. Nah, ini dia lilin-lilin raksasa nih ya. Saya pernah juga ke kelenteng di beberapa negara ya, di luar negeri. Itu mereka nggak ada lilin-lilin berukuran raksasa seperti ini ya. Jadi ini memang ciri khas kelenteng di Indonesia teman-teman. Jadi ini biasanya lilin-lilin yang dari donasi ya, dari donasi para jemaahnya ya. Dan kabarnya lilin seperti ini mahal sekali, harganya bisa puluhan juta. Oke, sebelum kita jalan-jalan,
Iya. Oke, jadi kita akan menyapa dulu Ci Limei. Halo Ci. Terima kasih sudah mau menerima kita. Ci Limei ini adalah putri dari Pak Santoso, teman-teman. Pak Santoso itu adalah kepala yayasan ya, pengurus dari kelenteng ini. Biasanya kalau saya datang ke sini disambut sama Pak Santoso, cuma hari ini beliau lagi tidak ada di tempat, jadi dengan putrinya. Tapi yang menariknya teman-teman, Ibu Ci Limei ini adalah seorang Kristen ya, jadi bukan Buddhis atau Konghucu, tapi dia ikut membantu ayahnya. Kalau Pak Santoso Buddhis ya. Iya. Oke, jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya kelenteng seperti ini teman-teman biasanya dikunjungi oleh beberapa umat agama ya. Jadi ada yang dari Buddha, ada yang dari Konghucu juga, dari Tao kadang juga berkunjung ke kelenteng ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya di kolom chat. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu ya, kita mau tur dulu keliling kelenteng ini. Ini kita lihat dulu ornamennya ya. Ada naga-naganya ya, seperti ini. Sebenarnya kalau kelenteng itu secara sejarah dia adalah rumah ibadah agama Konghucu atau Tao ya teman-teman ya. Tapi karena kalau di Indonesia karena peristiwa politik waktu itu tahun 65, jadi agama yang berasal dari negeri Cina dilarang dan akhirnya banyak umat Konghucu dan Tao melebur menjadi di agama Buddha. Jadi bercampur, berakulturasi ya antara tiga agama. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi kalau di tempat ini adalah kelenteng juga dan wihara juga. Nah, kita mau jalan ya, Ci Limei ya. Kita mau lihat-lihat ada hal yang menarik apa di sini. Ya, jadi tadi selain ini adalah kelenteng yang sudah ada sejak tahun 1698, 4 abad lebih. Nah, ini tuan rumahnya, teman-teman. Jadi setiap kelenteng itu ada tuan rumahnya ya? Iya. Ya. Ada tuan rumahnya. Nah, kalau ini di Glodok ada juga. Iya benar, kalau di Glodok juga salah satu kelenteng tertua ya. Itu malah yang tertua di Jakarta. Tapi sayangnya dia terbakar ya berapa tahun yang lalu. Nah, kalau yang ini dewa tuan rumahnya, teman-teman. Namanya Hotek Censin kalau kata Ci Limei. Ya, Hotek Censin, dewa dagang, teman-teman. Ini tuan rumah. Jadi kalau di kelenteng itu memang biasanya banyak dewa-dewa ya. Ada dewa dagang, dewa jodoh, dewa perang ya. Jadi nanti umat yang mau berdoa sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau yang di kelenteng ini tuan rumahnya dewa dagang Hotek Censin. Nah, karena kelenteng ini kan sebelahnya pasar ya. Gitu. Jadi biasanya kalau kelenteng yang di dekat pasar, tuan rumahnya adalah dewa dagang. Oke. Nah, terus juga di kelenteng ini ya teman-teman ya, juga ada banyak sekali patung-patung Dewa Kuan Im. Benar ya Ci ya? Iya. Oke. Nah, ini patung ini ya. Ini Dewa Kuan Im, salah satu dewa utama ya teman-teman ya bagi nah ini dia Dewa Kuan Im. Nah ini yang ini ya, jadi berupa beragam Dewi Kuan Im ini adalah Dewi kasih sayang ya, salah satu dewi yang sangat yang dihormati oleh umat Konghucu atau umat Tao ya. Di sini ada berbagai macam Dewi Kuan Im berbagai wujud ya. Ada yang dengan pualam ya, terus juga dengan keramik, marmer. Nah, menarik ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Nah, oke, kita sekarang juga mau sambil ngobrol ya sama Ci Limei. Nah, ini ada yang menarik juga ya Ci Limei. Di sini ada petilasan ya Ci ya. Petilasan Mbah Raden ya. Iya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini kan karena kelenteng tua ya teman-teman. Jadi kalau di kelenteng tua ya, kalau yang teman-teman pernah beberapa kali main mungkin ke kelenteng tua termasuk di luar daerah juga ya,
itu biasanya di kelenteng tua ada yang namanya petilasan Mbah Raden. Ini adalah Mbah Raden. Raden siapakah ini? Surya Kencana. Jadi Raden Surya Kencana itu dia adalah siapa? Dia tuh keturunannya dari Prabu Siliwangi. Cuma Mbah Raden ini, Raden Surya Kencana ini dipercaya turun-temurun dia itu konon ya dulunya banyak membantu masyarakat Tionghoa, teman-teman. Nah, Mbah Raden ini dia orang Islam ya. Kalau menurut cerita turun-temurun dia orang Islam. Jadi ketika dia meninggal orang Tionghoa masih mengenang jasa beliau ya, dan dihormati di kelenteng-kelenteng biasanya ada ditaruh kayak petilasan dia ya. Jadi bukan makam ya. Bukan makam ya. Ini kita lihat di sini. Ini apa ya, Ci ya? Kalau boleh tahu ya, Ci ya. Ada tempat tidur. Ya, ada tempat tidurnya. Tempat tidurnya kata Cilime ya. Tempat tidurnya jadi kayak apa ya? Di sini kayak seolah-olah tempat peristirahatannya gitu ya. Nah, terus di sini juga kata Cilime setiap bulan puasa ya, ya bulan puasa itu kita sama seperti kayak muslim aja. Kita sediain pada saat dia buka puasa dan dia sahur. Gitu. Oh gitu, karena Raden Surya Kencana ini seorang muslim. Jadi kalau pengurus kelenteng menghormati mereka dengan kalau pas bulan puasa ya kan si mbahnya puasa ya. Jadi pagi di sini dikasih makan ya, pagi pas sahur ya, pas buka puasa dikasih makan lagi di sini kayak persembahan buat buka puasanya. Wah, menarik sekali ya. Terus katanya juga dipersiapkan baju-bajunya ya. Ya, pas malam takbiran kita gantiin kelambunya, kita gantiin bantagoinya, dibeliin peci, baju kokonya, sepatu dan sandalnya. Wow. Jadi kalau menjelang lebaran ini tempat-tempatnya ya, Ci ya. Ada baju-bajunya ya. Baju, sepatu, sendalnya diganti ya. Walaupun sudah tidak ada wujudnya ya, berupa wujud arwah ya, tapi ya ini cara penghormatan. Cara penghormatan. Sarungnya. Ini sarungnya, Bajunya. oh, ini sarungnya. Sarungnya ya. Yang digunakan untuk persembahan ya. Persembahan pengurus kelenteng ya bagi Raden Surya Kencana. Jadi kalau teman-teman pernah ke Bogor ya, di kota Bogor itu juga ada kawasan pecinan, Chinatown-nya itu juga di sepanjang jalan Surya Kencana ya. Ya, dan di sana juga ada kelenteng tua, ya juga ada petilasan ini untuk si Mbah Raden Surya Kencana yang ternyata seorang muslim. Wah, menarik sekali ya. Oke, nah terus hal menarik lainnya juga di tempat ini ada ini ya, Ci ya. Nah, ini dia. Ada patung Buddha tertawa ya, Ci ya. Oke. Ini namanya Kongco ya, Melekut. Kongco atau dia dibilangnya sebagai bukan dewa, ibu ya. Dia kayak dewa aja, cuman dia memang terkenal Melekut itu. Melekut. Oh, Melekut tuh. Oh, oke, baik. Jadi ini adalah perwujudan Buddha tersenyum, teman-teman ya. Kalau yang saya baca ya, jadi perwujudan Buddha tersenyum nih menyimbolkan keberkahan, keberlimpahan, terus menarik keberuntungan ya. Apalagi kan ini kelenteng yang di dekat pasar gitu ya. Jadi mungkin ini tepat ditaruh patung Buddha tertawa seperti ini, karena kalau di kelenteng-kelenteng itu nggak selalu teman-teman ada patung seperti ini, karena saya juga sering jalan-jalan ke kelenteng-kelenteng ya, karena saya seorang tour guide. Di Jakarta jarang banget sih ada kelenteng yang ada patung raksasa Buddha tertawa gini. Jadi kita bisa melihat ya dari perutnya yang makmur ya. Jadi makanya ditaruh patung ini ya untuk menarik hoki gitu ya. Nah, ini kalau yang ini kan patung Buddha tertawa yang ukuran raksasa. Jadi kalau patung Buddha tertawa tuh juga banyak wujudnya ya, teman-teman. Perwujudannya ya, ada yang bentuknya seperti ini ya. Ada yang katanya megang kantong uang ya. Macam-macam. Nah, ini perwujudan patung Buddha tertawa. Oke. Kirim untuk arwahnya, arwah almarhum keluarga ya. Isinya apa aja satu kotak nih, Ci? Ada surat jalan, ada duit, baju, sepatu, sendal, uang-uangan buat dia di sana gitu.
Ada uang-uangan, Ya, baju. Bajunya kayak gimana, Ci? ini bajunya. Oh, baju-baju kertas ya. Heeh. Oke. Ada baju kertas, Uang, ada emas, ada emas-emasan juga ya. ada Oh, ada sepatu. Ini berarti buat perempuan ya, kotak yang buat perempuan ya, Ci. Ini laki. Oh, ini buat laki sepatunya. Ini sepatunya standar aja sih. Kalau misalnya mau nambah, tinggal tambah isi aja. Kotaknya ya teman-teman ya banyak ya. Jadi di umat yang kesini dia selain berdoa dia juga bisa membeli ini. Terus biasanya nanti di itu ya Ci langsung dibakar di depan tuh ya, di dekat pagoda tadi di depan ya. Oke, ini dia. Ada pertanyaan teman-teman. Saya sekarang sedang melaporkan dari Kelenteng Sintek Bio di Pasar Baru. Ini adalah kelenteng, salah satu kelenteng tertua di Jakarta ya. Yang menarik sekali ya. Hampir-hampir tersembunyi lokasinya di dalam keramaian Pasar Baru. Nah, ini juga yang menarik nih teman-teman. Di kelenteng ini ada biasanya diadakan pagelaran wayang Cina atau wayang orang Cina atau disebut potehi. Ya, ini tempatnya ya Ci ya. Iya. Biasanya diadakan kapan tuh Ci wayang potehi? Komco Sejit itu jadi kayak buat hiburan aja, hiburan umat yang datang. Jadi bisa sambil menikmati hidangan yang biasa kita sajikan sambil nonton. Sambil nonton. Oh, jadi ini adalah sebenarnya tempat kayak panggung ya, panggung untuk wayang orang Cina khas potehi. Dan itu biasanya hanya ada di kelenteng-kelenteng tua teman-teman ya. Dan itu di sini biasanya diadakan setahun bisa 3 kali ya Ci. Kalau saat ulang tahun dewa utama yang di sini. Nah, ini sebagai gambaran nih teman-teman. Saya ada ini nih mau ngeliatin ya dari video nih gambaran kalau pas diadakan wayang. Bentar nih. Ini saya tunjukkan sebuah video ya. Jadi kalau gambaran wayang orang potehi itu kayak gini nih. Nah, ini saya putar dari handphone saya satu lagi ya. Ini ya wayang potehi. Kalau kita dengar suara tamburnya ini sekilas seperti suara mau panggilan azan. Nah, ini kita akan dengerin sebentar ya. Tamburnya ini akan dibunyikan biasanya kalau apa Ci? Ada orang yang datang sembahyang. Ada sembahyang. Nah, jadi Oke. kayak kasih tahu dewanya kalau ada yang datang berkunjung untuk sembahyang. Oh gitu. Jadi kalau di kelenteng ini biasanya ada orang yang datang berkunjung terus sembahyang ya. Sembahyangnya biasanya kan di sini dekat altar itu ya. Terus nanti dibunyikan tambur ini ya sebagai kayak pemberitahuan kepada dewa ya bahwa ini baru ada yang datang untuk sembahyang. Kita dengar ya suaranya nih, kalau menurut saya sekilas seperti kayak suara awal azan ya. Kita dengar sebentar ya. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Tony. Ya, Mas Tony seorang muslim ya? Iya, jadi Mas Tony ini dan juga banyak pegawai yang kerja di sini teman-teman, banyak yang muslim ya, yang menjaga kelenteng. Itu dia tadi. Bagaimana teman-teman suaranya? Kalau saya sih sedikit sekilas gitu ya, kayak awal-awal suara azan. Jadi memang tambur sendiri atau ini kan yang menjadi asal muasalnya beduk teman-teman. Jadi kalau kita tahu sejarah perkembangan Islam di Indonesia ya teman-teman ya, itu cukup unik juga ya, karena banyak Islam itu menyebar juga disiarkan oleh komunitas Tionghoa, termasuk atas peran juga Laksamana Cheng Ho dari Cina ya. Waktu itu dia datang dari Cina terus ke Pulau Jawa, dia juga nah terus dia dari sana tuh bawa tambur-tambur yang sebesar ini teman-teman. Kalau di sana kan dari Cina, dia tambur-tamburnya kan memang dari kelenteng-kelenteng ya, dibawa di kapal sebenarnya untuk bunyi azan ya, sebagai penanda sholat ya, karena kan dia muslim ya. Nah setelah sampai di Pulau Jawa, terus akhirnya tambur-tamburnya ditinggalin dipakai sama raja-raja, dan akhirnya dipakai banyak di masjid-masjid teman-teman ya. Dan tambur-tambur itu menjadi beduk yang kita kenal sekarang. Jadi kalau yang namanya beduk itu
kalau kita ke masjid-masjid misalnya di Eropa, di Amerika nggak ada tuh yang namanya beduk. Beduk itu hanya kekhasan ya Islam di Nusantara ya. Dan juga mungkin ada pengaruh dari budaya Tionghoa juga, ada pengaruh budaya Hindu juga. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, selamat bergabung yang baru bergabung. Kita sudah mau selesai. Saya melaporkan dari Kelenteng Sintek Bio di Pasar Baru. Nah, ini juga yang biasanya kalau saya datang ke sini bersama tamu-tamu walking tour saya. Nah, kita berderma juga, teman-teman. Nah, itu ada ininya ya. Celengannya macam-macam ya. Ada untuk pos kesehatan ya, nanti langsung masukin ya, ada bencana alam, ada untuk orang jompo juga ya. Terus kayak tamu-tamu saya kalau ke sini sering beli ini ya, aromaterapi. Di sini hio-hio atau sebutnya hio ya. Nah, di sini aromaterapinya lengkap banget, macem-macem. Iya, gitu ya, menarik ya. Nah, kalau persiapan menjelang Imlek di Kelenteng ini bagaimana, Cilimei? Biasa pada nyalin lilin aja ya untuk pembukaan tahun. Saya minta supaya semuanya lancar. Supaya semuanya lancar. Tapi nggak ada persiapan khusus atau di Kelenteng dibersih-bersihin? Itu udah berjalan dari sebelum 2-3 bulan sebelum Imlek lah. Wah, persiapannya benar-benar beberapa bulan sebelumnya ya menjelang Imlek. Tapi nanti kalau yang Imlek nanti tanggal 1 dibuka ya kelentengnya sepanjang hari ya, Ci ya. Sepanjang hari ya. Oke, kalau Cilimei bilang katanya kalau sebelum pandemi bisa buka 24 jam ya, Ci, kalau pas Imlek gitu. Tapi karena pandemi nanti hanya siang aja ya sampai sore. Iya, itulah teman-teman ya. Jadi menarik sekali ya cerita tentang kelenteng tua di Pasar Baru ini. Oh ya, buat teman-teman ya, kalau misalnya suka explore kelenteng-kelenteng ya, nanti juga hari Minggu saya akan mengadakan tur spesial jelajah kelenteng-kelenteng kuno ya. Kelenteng Pasar Baru ini termasuk salah satunya yang akan dikunjungi. Nanti ada 5 kelenteng juga ya. Hari Minggu pagi kalau mau ikut silakan pantau di Instagram kita informasi detailnya ya. Lalu hari Minggu sorenya saya juga ada tur keliling pecinan Pasar Baru menjelang Imlek. Terus ada juga ada rangkaian tur menjelang Imlek juga ya, teman-teman silakan pantau juga. Nah, itu demikian teman-teman dari sekilas reportase. Nggak ada pertanyaan nih? Bener, nggak ada pertanyaan. Kok nggak ada kuis? Iya, mohon maaf ya hari ini karena kita bukan di tempat makan. Jadi nggak ada kuis bagi-bagi voucher makan. Ya, saya mau pamit dulu teman-teman. Tidak bisa dibalikin. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sore hari ini. Jelajah Kelenteng Sintek Bio. Terima kasih Cilimei ya, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Oh ya, besok akan juga ada lagi tur virtual live dari kelenteng di Ancol, teman-teman. Saya besok akan bawa teman-teman ke kelenteng di Ancol. Kalau yang hari ini kan kelentengnya di pasar, kalau yang besok di jam yang sama juga kelentengnya itu nanti di pinggir laut dan juga ada hubungannya dengan cerita Laksamana Cheng Ho ya. Jadi nanti pantau juga sore-sore seperti ini. Sama hari Jumat nanti jam 12.30 saya juga ada nanti melaporkan langsung dari Glodok ya, petak 9 pusatnya. Kalau orang mau imlekan pasti orang ramai-ramai datang ke sana. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.